Silakan melihat absensi online, kemudian video bahan ajar, dan bahan ajar yang sudah dikirim pada Google Classroom kalian, yaitu di kelas 11 AKL untuk mata pelajaran akuntansi keuangan. Oke, ini sudah hadir 17 orang, berarti tinggal 2 orang lagi ya. Yang belum hadir yaitu Darwis sama Putri. Nah, sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Pada pertemuan minggu lalu, kita membahas tentang apa? Ada yang tahu? Saya Ya, silakan Astika. pada pertemuan minggu lalu kita membahas mengenai pembelian kredit dan piutang wesel atau wesel bayar. Oke, pada pertemuan minggu lalu kita membahas pembelian kredit dan utang wesel ya, bukan piutang wesel, tapi kita membahas tentang utang wesel atau bisa disebut juga dengan wesel bayar. Nah, pada pembelajaran hari ini kita akan mempelajari tentang pembelian angsuran, kemudian utang gaji, utang pajak, serta pendapatan diterima di muka. Di mana keempat tersebut merupakan utang jangka pendek. Yang sebelumnya yaitu pembelian kredit dan utang wesel juga termasuk dalam utang jangka pendek. Ya. Pada pembahasan hari ini kita masih akan membahas mengenai utang jangka pendek. Di mana utang jangka pendek ini sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Benar nggak? Kayak misalnya kamu nih membeli barang secara kredit atau di warung, nanti utang dulu deh, besok bayar ya kayak gitu. Nah, itu termasuk ke dalam utang jangka pendek. Oleh sebab itu, pembelajaran hari ini sangat bermanfaat bagi kehidupan kalian dalam bermasyarakat. Nah, hubungannya dengan tujuan pembelajaran hari ini yaitu melalui diskusi dan tanya jawab melalui Google Meet, kemudian Google Classroom dan WhatsApp group yang sudah kita buat, kalian akan menjelaskan mengenai pembelian angsuran, utang pajak, utang gaji, serta pendapatan diterima di muka dengan benar, mandiri, percaya diri, serta bertanggung jawab. Oke, tadi sudah ditonton ya videonya mengenai pembelajaran hari ini. Nah, tadi disebutkan dalam video pengertian-pengertian dari pembelian angsuran, kemudian utang gaji, utang pajak, serta pendapatan diterima di muka. Di mana di dalam video juga telah disebutkan tadi ciri-cirinya seperti apa aja, kayak pembelian angsuran tadi, bahwa terjadinya pembelian secara kredit yang dilakukan secara bertahap pembayarannya atas kesepakatan kedua belah pihak. Kerudung, kemudian dipesan tuh sama customernya, misalnya 100 piece. Nah, customernya bayar secara langsung, atau setelah terjadi pemesanan customer langsung bayar 100 piece, misalnya 100 piece kali 10.000, berarti berapa? 1
1 juta. Nah, customer langsung bayar 1 juta. Berarti di kita namanya pendapatan diterima di muka dan itu merupakan utang. Kenapa? Karena kita belum kasih barangnya ke customer, ya kan? Tadi baru pesen doang, kita belum bikin kerudungnya. Jadi belum dikasih juga sama customernya. Makanya dinamakan pendapatan diterima di muka. Oleh sebab itu, pendapatan diterima di muka termasuk ke dalam utang jangka. Nah, silahkan kalian mengerjakan LKPD-nya kurang lebih 20 menit ya waktunya, dan Bunda harap kalian tetap menyalakan kamera pada saat mengerjakan LKPD-nya. Ya, silakan dibuka Google Classroom-nya, kemudian dikerjakan LKPD-nya. Waktu kalian 20 menit. Sudah? Sudah selesai ya, Bunda harap sudah selesai waktunya untuk mengerjakan LKPD. Selanjutnya, kalian harus mempresentasikan hasil LKPD-nya. Untuk LKPD yang nomor 1, siapa kira-kira yang mau? Oh, siapa ini? Dwi, silakan kerjakan LKPD nomor 2 ya. Iya. Nomor 2, PT ABC membeli barang kepada PT CBA sebesar 35 juta dan pembelian tersebut PT ABC menyerahkan uang sebesar 15 juta sebagai down payment, sisanya dibayarkan secara bertahap selama 5 bulan, termasuk jenis utang jangka pendek. Apakah kasus tersebut? Jawabannya pembelian kredit. Kenapa termasuk pembelian kredit, Dwi? Karena kasus tersebut disebutkan bahwa PT ABC menyerahkan uang sebesar 15 juta sebagai down payment, maka termasuk ke dalam pembelian kredit. Oke, yang lain, apa benar jawaban dari Dwi? Saya, Bun, menurut saya jawaban dari Dwi kurang benar. Ya, Ayu. Kenapa? Coba jelaskan. Menurut saya, pada kasus nomor 2 termasuk ke dalam pembelian angsuran, karena selain PT ABC menyerahkan uang sebesar 15 juta sebagai down payment, juga disebutkan bahwa PT ABC sisanya akan dibayarkan secara bertahap selama 5 bulan. Bertahap itu artinya diangsur, maka termasuk ke dalam pembelian angsuran. Oke, yang lain setuju dengan pendapat Ayu atau pendapat dari Dwi? Ya, tadi Dwi itu kurang tepat ya dalam menganalisis LKPD nomor 2. Kenapa? Padahal di situ disebutkan bahwa dilakukan pembayarannya secara bertahap. Bertahap itu merupakan ciri dari pembelian angsuran. Tadi disebutkan juga bahwa bertahap selama 5 bulan. Itu artinya akan diangsur selama 5 bulan. Maka termasuk ke dalam pembelian angsuran. Jadi bukan ke dalam pembelian kredit. Dari pembahasan hari ini, apa ada yang ingin ditanyakan atau yang belum dimengerti? Ya, Bun, perbedaan pembelian angsuran dengan pembelian kredit padahal sama-sama menyerahkan DP pada saat pembelian. Terima kasih ya Bu Syaropah atas pertanyaannya. Tadi pembelian angsuran perbedaannya dengan pembelian kredit. Tadi juga sudah Bunda jelaskan ya bahwa kalau misalnya pembelian kredit memang ada yang masih DP, tapi ada juga yang enggak. Contohnya, perusahaan kita beli barang dagang, kemudian dilakukan secara kredit dengan menyerahkan down payment sebesar misalnya 50%-nya. Tapi 50%-nya lagi akan dibayarkan misal dengan termin N/30. Berarti jatuh temponya 30 hari dari tanggal faktur. Itu artinya sisanya yang 50% tadi itu dibayarkan paling lambat 30 hari dari tanggal faktur. Nah, sedangkan untuk pembelian angsuran juga sama. Misal tadi kita beli barang dagang, kemudian kita serahkan DP 50%. Nah, 50%-nya kalau pembelian angsuran itu dilakukan secara bertahap. Misal
50%-nya itu 500.000. Kemudian dibayarnya selama 5 bulan. Berarti setiap 1 bulannya 100.000. Nah, kan tadi diangsur 100.000, 100.000, 100.000 sampai dengan 5 bulan, kemudian lunas sebanyak 500.000. Perlu diketahui bahwa perbedaannya itu kalau pembelian angsuran berarti tadi diangsur ya. Tadi misalnya bulan pertama berapa, bulan kedua berapa, dan seterusnya sampai dengan lunas. Tapi kalau pembelian kredit biasanya menggunakan termin. Misalnya N/30, kemudian N/60, kemudian 2/10 yang seperti itu. Paham ya? Iya, paham. Oke, untuk itu ada yang bisa menyimpulkan pembelajaran hari ini? Saya Bun. Oke, silakan Diva. Pada pembelajaran hari kita membahas mengenai pembelian angsuran, utang pajak, dan pendapatan diterima di muka. Nah, keempatnya termasuk ke dalam utang jangka. Ya, oke. Benar ya, untuk pembelajaran hari ini tadi kita sudah bahas mengenai pembelian angsuran, utang gaji, utang pajak, dan pendapatan diterima di muka. Sebelumnya, kita sudah membahas juga mengenai pembelian kredit dan utang wesel. Kemudian, untuk pertemuan selanjutnya, nanti kita akan bahas mengenai pembelian kredit, kemudian utang wesel, pembelian angsuran, utang gaji, utang pajak, dan pendapatan diterima di muka. Kita akan membahas mengenai bagaimana pencatatannya ke dalam jurnal. Setelah ini, kalian itu silahkan kerjakan evaluasi yang sudah ada pada Google Classroom. Ya, di sana terdapat 5 kasus. Silakan kerjakan dalam jangka waktu 15 menit. Itu nanti untuk setelah habis istirahat ya. Jadi nanti habis ini istirahat dulu, sholat Jumat, sampai dengan jam 1, nanti jam 1 baru kalian silakan kerjakan evaluasinya. Ya, kemudian pada evaluasi tersebut juga jika kalian menjawab benar, maka skornya akan dapat nilai 2 karena 5. Maka nanti jika skornya seluruhnya benar, maka dapat nilai 10. Jika salah, dapat nilai 0. Berarti nanti tinggal dilihat aja kalian benarnya berapa, salahnya berapa. Oke, hari ini Bunda cukupkan sampai di sini. Ya, tetap jaga kesehatan, tetap di rumah aja, jangan kemana-mana, tetap semangat belajar online-nya. Sebelum itu, kita berdoa dulu. Ya, kita berdoa dimulai. Berdoa, selesai. Sampai ketemu semuanya di pembelajaran online selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.